Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma hamdan mustamir Atta hattaika jilatan hasir Musalliyan ala nabi Mustafa wa alihi al-mustakbilina syarafa. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imam. Shadaqallah wa shadaqa rasul karim walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati dan sama kita muliakan Jami'il Asatidatil Kiram, seluruh guru-guru yang hadir, wabil khusus Ustadzul Karim, guru kita Mukarram Ustadz Uthman Al-Hakim, juga Ustadzul Mahbub Ustadz Uthman Akhil Mahbub, Ustadz Imam Ustadz Ahmad Hilmi, juga Al-Mukarram Ustadz Rahmat, Ustadz Bashir, Ustadz Khazin, Ustadz Saifuddin. Banyak banget Ustadznya. Iya, bukan terkebagiannya berapa. Ustadznya banyak banget. Ya, alhamdulillah, insyaallah doanya diijabah. Amin. Mohon maaf saya nggak sebutin satu-satu ustadz semuanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Pengurus majelis, Ketua Martin Akbar, juga seluruh jamaah yang hadir dekat maupun jauh. Mudah-mudahan langkah kaki sampai ke sini dikasih pahala berlipat dari Allah dan Allah ridha terhadap kita semua. Amin. Amin. Doa kita khususnya buat almarhumah Ibu Tiah binti Bonen, juga saudara almarhum Heru Hermanto binti bin Herman. Mudah-mudahan keduanya dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini orang tua dengan anak harapannya supaya kumpul di surganya Allah. Itu. Terserah mau duluan siapa, terserah. Gitu ya. Nggak penting mau duluannya siapa, karena semua juga udah ada absennya di tangan malakul maut. Biar kata orang rajin banget olahraganya, badannya keker, malaikat maut nyampe mati juga. Ini hadirin, karena itu siapapun kita berharap supaya Allah ridha masuk ke dalam kubur, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, dibangkitkan oleh Allah dalam kemuliaan, dan mudah-mudahan kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah kita panjatkan karena terlalu banyak sudah nikmat yang Allah kasih sama kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bahkan kalau coba hitung nikmat yang Allah kasih nggak kehitung, udah banyak banget hadirin. Nikmat dalam diri belum sempat bersyukur, nyampe ke sini ada makanan. Ya Allah, diri aja nih nyampe ke sini itu nikmat. Nyampe ke sini udah nikmat. Alhamdulillah. Nyampe sini dikasih makanan kayak gini, dihidangin begini. Ya Allah ya Rabb. Saya kalau nggak dibungkus pulang. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur alhamdulillah. Salawat salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul ulma fi yaumil akhir. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Siapapun kita nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa latus alunna yauma idin anin. Nikmat yang Allah kasih pun akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat ketika seseorang meninggal dunia baru masuk dia dikubur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya gitu, kita bertamu kok pasti ditanya dulu, hadirin. Ya. Kita bertamu ke rumah orang. Ya, kalau muka melas ditanyanya lain. Lu mau minjem duit ya. Ya. Kalau dia datang dengan subhanallah wajah yang cerah, ditanyain dari mana, mau kemana, bawa apa itu tentengan itu. Ya, subhanallah, orang baru nyampe ditanya. Sama ketika seseorang meninggal dunia diumumin dia sudah di musholla di masjidnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia bulan bin bulan, jam sekian dan jam sekian. Sekarang masih di rumah sakit, belum ada yang nebus. Misalnya, ya, misalnya, ya. Insya Allah nyampe sore ini, insya Allah kalau udah ada yang nebus. Apa ini hadir? Maka subhanallah dia diurus. Ketika seseorang meninggal, maka biarin yang meninggal gak usah ngapa-ngapain. Iya, diam aja udah. Orang yang masih hidup yang ngurusin dia. Diurusin nih orang, subhanallah, pertama diapain? Diapain? Mandiin, terus dikapanin, disolatin, digotong, dibendem. 4 hal yang jadi wajib buat orang yang hidup. Jangan sampai dia mandi sendiri, susah megang gayungnya, hadir. Ya Allah ya Rabb, ketika baru sampai di dalam kuburnya, keluarga menghantarnya, harta menghantarnya, tetangganya ngikut nganterin dia. Tapi ketika sudah dikubur, biar kata nih orang demen banget, cinta mati katanya, hadirin rahmati Allah. Tapi ketika pasangannya mati, dia jarang yang ikut mati juga nih, hadirin. Anaknya cinta pulang ke rumahnya, suaminya istrinya cinta balik ke rumahnya, tetangganya akrab, dia ketika hidup balik, dia nggak ada yang nginep di kober. Kecuali ustadz yang ada borongan. Nggak ada ya borongan di makam kan suka ada tuh ya. Yang nginep itu nih, hadirin rahmatullah, 7 malam tuh. Ya, udah jarang sekarang borongan begitu, ya Allah, sepi banget pasaran ustadz urusan begitu. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, 7 langkah ditinggalkan, malaikat sampai kepadanya, man rabbuk wa man nabiyuk. Ulama katakan setidaknya akan ada 6 pertanyaan untuk dirinya. Nggak bisa kita menghindar pertanyaan itu, hadirin. Apa kita mati langsung ngumpet di pojokan kuburan misalnya? Enggak. Makanya ada saran begini, kalau mati jangan dibungkus pakai kain kapan, minta bungkus pakai daun pisang. Malaikat nyampe, mana bukan? Siapa Tuhanmu? Malaikat, saya bukan orang, saya lontong. Ya, hadir. Bener lu lontong. Jadi nggak jadi malaikat nanya dia nih. Ya, pakai daun pisang nih, bangun cintanya daun pisang. Ya Allah ya Allah, hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seseorang sudah masuk dalam kubur, sudah tidak ada lagi dia izin. Malaikat, man rabbuka? Malaikat, sebentar, saya izin bentaran doang, pengen pulang bentar. Bisa nggak gitu? Nggak bisa. Sebentar, saya mau nakut-nakutin orang. Selama ini kan paham kita, orang yang meninggal karena beranak jadi kuntilanak. Iya apa enggak? Orang yang meninggal karena dibunuh, kecelakaan dan sebagainya, dia jadi genderuwo. Anak kecil yang meninggal jadi tuyul. Ya kan begitu paham kita ya.
Ya Allah ya Rabb, orang yang sudah meninggal prosesnya saja dia nggak bisa izin sama malaikat-malaikat, maaf sebentar aja saya mau pulang sebentaran, mau jadi genderuwo, nggak bisa. Jadi urusan memedi urusannya lain, ya. Roh dengan jasad kita itu diproses dalam kubur. Hadirin, Imam Ghazali sampaikan, ketika siksa begitu bertubi-tubi Allah sampaikan kepada kita buat orang-orang yang ketika hidup dia melakukan perbuatan yang buruk, masuk dia ke dalam kuburnya, maka pasti siksa demi siksa sampai kepadanya. Maaf hadirin, jangan digede, ditanya aja rasanya Masya Allah. Pernah nggak lihat orang maling ketahuan? Pernah nggak lihat? Nih ada maling ketahuan ngambil sendal di masjid misalnya, ya, misalnya ada kejadian saya di Mekah. Di Mekah, ini saya berdua sama aki-aki, ya, sholat, sampai di sono, pulang selesai sholat, itu sendal aki-aki hilang. Kan sendal saya mana ini ya? Udah deh yarin dah, emang itu kali teguran buat gua. Tuh aki-aki bener banget tuh, rata-rata aki-aki bener ya. Ada juga aki-aki yang PA masih ada. Ya aki-aki agak bener juga. Kita mau pites saya aki-aki udah gitu. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah ya Rabb. Ya. Kita kasih sendalnya, udah pakai ini, pakai sendal saya aja. Bener buat Ustaz. Ya, dikasih sendal. Saya nyekek. Enggak apa-apa. Udah lu pakai aja, enggak apa-apa. Saya mah kuat, masih mudaan dikit. Ya, jalan kaki, tahu-tahu dia nunjuk-nunjuk. Apaan gitu? Itu sendal gue itu. Kata dia, ada orang pakai sendal dia. Ada. Itu sendal gue tuh. Lah emang baunya itu ada tulisan nama gue tuh. Ada nggak yang suka ngambil sendal orang pakai ada nama tulisannya juga tadi? Ya masih ada aja yang suka begitu ya. Daripada kagak katanya gitu. Makanya ini awas nih, kalau lagi sholat Jumat datang ke masjid, sendal kita hilang, jangan sendal sampai dicomot. Emang bawa sendal jelek, pulang bawa sendal bagus. Khutbah sofa dak makadar katanya. Ambil buang yang buruk, ambil yang baik. Khutbah sofa dak makadar. Itu mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan urusan itu, urusan sendal. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Diambil, kita tanya, Pak, apa? Itu sendal saya. Nih, itu sendal saya. Ah, bukan sendal saya. Itu ada tulisannya, Pak. Biasanya orang kalau ketahuan salah, ceringat-ceringuk, pokoknya lagunya nggak karu-karuan dah, ya, nggak karu-karuan. Sama ketika kita tiba-tiba nih, hadirin, tiba-tiba kita bawa motor, nggak pakai helm, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, polisi nyampe, polisi depan kita berhentiin. Rata-rata kita nih ngetek, tahu ngetek, ya, takut kita. Kenapa nggak pakai helm? Naik motor nggak pakai helm, bapak nggak naik motor pakai helm. Ya, polisi. Dia kan nggak naik motor pakai helm tapi. Subhanahu wa ta'ala. Ketangkep kita kalau ditanya, subhanallah, takut. Kenapa? Ada salah. Karena ada. Semakin banyak salahnya, semakin takut ditanya. Bener apa enggak? Dulu kita kecil, lagi bulan Ramadan, ya, udah buka di mana-mana, ngumpet biar nggak ketahuan bagaimana, gitu hadir, nyampe ke rumah ngumpet, sini, bapaknya manggil, ya, gua ketahuan nih, ya, padahal bibir udah kering, mati kering-keringin, bulan Ramadan, jadi kering-keringin, padahal bapaknya cuma nanya, puasa nggak gitu misalnya, dia jawab serba salah, masya Allah, itu rasa takutnya luar biasa, ini di dunia hadirin. Maka siksa yang berat pertama kali ketika malaikat itu menanyakan, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa orang yang paling takut dengan pertanyaan ini. Ketika orang ditanya dia paling takut di kuburnya adalah orang yang ketika hidup di dunianya dia sering meninggalkan sholat. Kita orang kalau ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, insya Allah orang yang rajin salat sehari 5 waktu itu dia takbirnya 68 kali banyaknya. Pernah dihitung nggak? Pernah dihitung nggak? Tuh mahalnya Ustadz kan di situ. Sampai gituan dihitung. Tuh.
Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, takbir Allahu Akbar 68 kali satu hari, kali sekian tahun kita hidup melaksanakan sholat. Subhanallah, nama Allah lekat dalam lidah kita, nama Allah sampai ke hati kita. Maka insya Allah ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, subhanallah, jawaban kita akan mudah. Sebab apa? Perbuatan kita ketika hidup di dunia dulu sering kita nyebut nama Allah subhanahu. Jadi zikir itu penting hadirin. Ya, zikir itu penting. Untuk apa? Ntar gampangin jawaban kita di hadapan Allah. Ganti, udah kaget kita ganti. Kemarin saya ziarah ke Pintu Seribu. Ada tukang warung persis depan masjid. Terus ada apa jatuh begitu ya, bro, dia kagetnya nggak nyebut, bukannya dikit kontrol kuda, ada begitu aja. Ya Allah ya Allah, kita bilang kedengeran apa enggak? Ya, kagetnya udah ada gitu. Ya Allah ya Allah. Ya akhirnya kita jadi resep juga. Ganti takutnya ntar pas ditanya man rabbuka, itu dia yang kita takut jawabnya hadirin. Maka ganti ketika kita kaget dengan zikir kepada Allah, astagfirullah lagi, Allahu Akbar, ya Allah ya Allah. Apapun yang kita lihat, kalau jalan-jalan ke puncak misalnya, masya Allah, ya jalan-jalan ke puncak, ya Allah subhanallah, indah banget Allah nyiptain. Ke laut, subhanallah, masya Allah. Jalan-jalan ke Bali, wa ilaihi tufaha. Jadi banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau lisan sudah biasa nyebut asma Allah, kalau lisan sering zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi takut tadi sekalipun, ditanyakan dalam kondisi takut sekalipun, tetap jawabannya pasti zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mantap. Allahu Akbar. Kaget dengan pertanyaan itu, Allah Akbar. Dia kaget dengan zikirnya. Kata malaikat, tahu aja lu jawabannya. Nih hadirin. Padahal kaget nih. Kagetnya karena dulu kagetnya dibiasain zikir kepada Allah. Dulu kan kita lain, zikir kita udah macam-macam. Buset deh. Segala tadi itu. Ya. Segala macam udah disebutin. Ya Allah ya Allah. Apalagi orang latahan ya. Rahmat apa aja. Iya namanya. Kalau isi selangkangan itu apa aja dah pokoknya. Maka zikir kepada Allah pertama kali untuk bisa kita menyebut, untuk bisa menjawab man rabbuk tadi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu nakhtimu ala afwahihim, dikunci kita punya mulut. Wa tukallimuna aydihim, yang akan bicara adalah perbuatan kita ketika hidup di dunia. Wa tashhadu arjuluhum, yang akan menjadi saksi adalah teman-teman kita nih yang jadi saksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Hadirin. Jadi masya Allah, ditanya man rabbuka, man nabiyuka, ditanya lagi siapa nabimu, siapakah orang-orang yang mampu menjawab. Lagi-lagi lisan yang biasa berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mas Mus ditanya man nabiyuka, sering selawat. Man nabiyuka, siapa nabimu? Mau goreng apa bakar? Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, sering selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Ya, banyak bersalat. Berapa kali kita bersalat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Setiap kali salat, hadirin rahmati Allah, setidaknya 25 kali kita bersalawat ketika salat 5 waktu. 25 kali kita bersalawat kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang biasa bersalawat ketika ditanya man nabiyuka, insya Allah dia akan mudah menjawab. Kemudian bukan cuma itu, ketika hidup di dunia kita bangga punya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini bulan Rabiul Awal,
Ya, zaman dulu orang acara 7 hari, 40 hari, 100 hari jarang pakai hadroh, Pak. Bener ya, jarang dulu. Tapi sekarang alhamdulillah, alhamdulillah, mohon maaf, ini alhamdulillah hampir sebulan full, seminggu ada aja acara 7 hari, 40 hari, alhamdulillah, berkah ya, bukan cuma berkah saudara. Ya Allah ya Rabb, ini rata-rata diisi dengan apa sih Pak? Bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini bulannya Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad, saya sering ngomong, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Izar bin Ma'ad bin Adnan bin Mudad bin Hamaisah bin Salaman bin Awas bin Bawas bin Qomwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Hiza bin Buldas bin Jadab bin Tobakh bin Jahim bin Nahish bin Makha bin Asid bin Abqar, terus bin Ubaid bin Adi'ah bin Hamdan bin Sanbar bin Yathroba bin Yakhzan bin Yalhan bin Akwar bin Air bin Dishan, kemudian bin Aiham bin Afnad bin Aisar bin Maksar bin Nahif, kemudian bin Zarah bin Maza bin Sama bin Audah bin Aram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim bin Azar, kemudian bin Nahur bin Saru bin Ra'u bin Salah bin Abad bin Falah, kemudian bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam, bin Lamuk bin Matusalkha bin Idris alaihi salam, bin Mahlail bin Kinan bin Anush bin Syam bin Anush bin Syith bin Adam alaihi salam. Hafal apa enggak? Tuh mahalnya Ustadz di situ tuh, hadirin. Itu kebuyang itu ngapalin, hadirin rahmati Allah subhanahu ya, bodoh amat hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanyakan kita nanti siapa nabimu, kita jawab. Kenapa? Kita kenal dekat dengan Nabi. Di mana kenalnya? Salat duha. Ketika ditanya siapa nabimu, kita kenal dekat dengan Nabi. Di mana? Tahajud. Kita kenal dekat dengan Nabi. Di mana? Puasa Senin Kemis. Ya, Senin kagak, Kemis kagak. Ya Allah, kita kan ngaku, ya Allah, umat siapa kita? Muhammad. Salat sunnah kagak. Malah neduk. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Buktikan bini kita demen sama bini kita, dibuktikan. Apa buktinya? Bukan cuma omongan ya. Kalau ada rezeki ya beliin giwang. Oh giwang ya. Alhamdulillah Allah subhanahu. Dibeliin anting-anting gitu, toto sebelahnya hilang. Udah jual aja yang sebelah, mau sebelahnya sama lakinya diumpetin. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Na'udzubillah lakinya sahabat gitu dah ya. Masyaallah hadirin ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dzikrul maut, hadir kita pada peringatan 40 hari, diingatkan lagi-lagi kepada kita, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah dengan kematian sebagai nasihat. Kemarin kita ziarah, beberapa waktu lalu kita ziarah, orang-orang besar sudah banyak yang meninggal dunia, pahlawan meninggal dunia, pejabat meninggal dunia, ulama meninggal dunia. Tibang kita pasti bakal mati juga, hadir. Namun ketika seseorang mati, apa yang sudah dibawa, yang dipersiapkan untuk kematiannya ini yang jauh lebih penting kita persiapkan. Salah satunya nih, hadir kita kemarin ini 40 hari kita hadir, doain kita dari punya saudara supaya orang tuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Alhamdulillah, Bang Wahyu punya orang tua banyak yang doain. Pertanyaannya adalah, ketika kita meninggal dunia, siapa yang doain? Hadir. Kalau kita nggak bangun hal yang demikian ini,
Maka ke depan ketika kita meninggal dunia, boro-boro doain, diurusin kok mungkin orang sambil kesel. Ini orang kagak tahu diri, mati, orang lagi pada repot, mati lagi. Ya hadirin. Kan bisa saja demikian. Ya. Oleh karenanya ini perlu dibangun. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami catat ma qaddamu, apa yang telah kau lakukan ketika hidup di dunia, wa atharahum, dan engkau wariskan, engkau tinggalkan kebiasaan baik itu kepada orang-orang setelah engkau, maka insya Allah pahala itu akan terus ngalir. Budaya 40 hari kita doain orang tua kita, ini adalah apa yang diajarkan oleh orang tua kita dahulu, kemudian hari ini diikuti oleh kita, orang tua kita yang sudah meninggal. Gara-gara ini ada kebiasaan demikian, dia dapat pahala juga. Maka na'udzubillah, ketika seseorang diundang 3 hari, diundang 7 hari, diundang 40 hari, diundang 100 hari, diundang haul, dia bilang bid'ah, maka dia nggak dapat pahala ke depannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya lagi serak sebenarnya, hadirin. Saya bela-belain aja ini. Ya. Oleh karena itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang hadir di kesempatan hari ini, insya Allah ini nanti jadi kebiasaan yang diikuti oleh orang-orang setelah kita. Maaf, kita hari ini masih rajin ngaji, nggak tahu 5, 10, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang anak-anak kita punya majelis apa enggak. Nasib hadroh aja suka begitu hadirin. Hadroh ini kompak, bukan hadroh ini ya, hadroh sono juga diundang kemari. Nih hadroh, saya dulu pernah ada Timarawis dulu, latihan sampai bengkak-bengkak kita kakinya ketiban. Ya Allah Subhanahu wa taala. Dulu nih hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tim demikian diasuh dengan baik, subhanallah. Tumbuh dewasa mereka masing-masing punya pekerjaan. Hadrah masih jalan enggak? Sudah enggak. Kenapa? Masing-masing sudah punya acara masing-masing. Akhirnya apa? Kurang mereka berselawat kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal mau tidak mau ketika masuk ke tim hadrah, keplak, ya sambil selawatan, gitu. Tapi ketika sudah masing-masing punya pekerjaan, mereka juga akan meninggalkan hadrah tempat berselawat mereka. Begitu yang kita khawatir nasib majelis taklim kita. Hari ini kompaknya luar biasa. Hari ini ukhuwah persaudaraannya begitu kuat dan erat. Entah ke depan yang dilakukan oleh anak-anak kita, cucu kita selanjutnya, masih adakah majelis taklim? Terserah sebutannya apa, nggak mesti PPA, PPN, PPL, terserah. Yang penting ada apa enggak, itu pertanyaan pentingnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau setiap kita nggak punya ada kewajiban untuk mengajak orang pada kebaikan, na'udzubillah, ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ngajak kagak, ngaji malas. Ada yang begitu? Ada nggak yang begitu? Bodoh, singgung. Ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting. Kenapa? Kalau bukan karena selama kita Islam, nggak masalah kita paksakan kawan kita, ayo pelan-pelan, dikit-dikit kita rayu, dikit-dikit kita rayu. Ini bagian dari dakwah, hadirin. Paksakan diri. Kalau ukuran malas, siapa orang yang rajin urusan ngaji? Ngantuk saya ngaji, siapa orang yang melek ketika ngaji? Ada makanannya masih ngantuk, hadirin. Allah Subhanahu wa taala. Ya, penunduk, jeruk diambil atuh. Ya, nunduk hilang dikadutin hadirin Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb. Ya, udah begitu. Ya Allah. Jangan takut-takut hadirin semua. Ngaji kalau bisa duduk depan, enak duduk paling depan dekat sama ustaz, hidangannya paling banyak. Lah bener, cuma nyomot doang enak. Ustaz memakannya dikit. Hanya Ustaz Imam. Dikit banyak di kantong ini nih hadirin. Ya Allah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah dengan cara kita hadir di pengajian sebagian ini,
hadirnya kita acara 40 hari ini diingatkan kita, ayo selalu berbuat baik. Ada 3 rahasia, ulama katakan, hadirin, ada 3 rahasia dari kematian. Pertama, waktunya kapan kita nggak pernah tahu. Yang kedua, di mana